Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Seperti biasa, gue akan ngebahas novel Tsukigami Chibiku, yaitu di chapter 269 sampai 274. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Anata, Kuzunoha. Nani yo sono kao? 好きに思えばいいさ。ほんと自分に嫌気がさす。 Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngasih info tentang Tsukimichi. Seperti yang kita tahu bahwa Makoto sudah menguasai 4 elemen, yaitu Pyro, Hydro, Geo, dan Darkness. Namun, di sini Makoto berhasil menciptakan elemen sihir baru, yaitu elemen bulan atau Moon. Nah, elemen bulan ini gue nggak tahu detailnya. Namun, elemen ini bisa digunakan di Asura maupun di dunia paralel milik Dewi. Nah, kalau nggak salah juga, atas dasar itu, Makoto dijadikan kandidat dewa oleh dewa penciptaan sebagai pengganti Dewi yang pernah memanggilnya. Tetapi, ini masih kemungkinan, karena para dewa masih merahasiakannya dari Makoto ataupun dari Dewi yang memanggilnya ke dunia itu. Nah, itulah info sedikit tentang Tsukimichi atau tentang Makoto. Gimana menurut kalian? Oke, kita masuk ke pembahasan. Di video sebelumnya kan sampai kebangkitan Sophia. Gue lanjut ya. Meskipun Makoto telah mendengar bahwa perawatan luka luarnya telah selesai, tetapi Makoto melihat seluruh tubuh Jin masih terbungkus perban seperti mumi. Setelah melihat Jin yang sudah tenang, Makoto pun menagih laporan darinya. Shiki juga mengatakan bahwa dia juga ingin mendengarnya langsung dari Jin. Makoto ingin tahu mengapa Jin bergerak atas kemauannya sendiri dan mengabaikan apa yang Shiki perintahkan kepadanya. Jin pun mengakuinya bahwa kejadian yang menimpanya itu bukan kesalahan Shiki. Di depan Jin, Makoto pun menanyakan bagaimana keadaan Jin ketika bertemu Sophia kepada Shiki. Saat Makoto menyebut nama Sophia, tubuh Jin pun menegang. Shiki pun menceritakan bahwa pada saat itu Jin sudah kedinginan dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan telah kehilangan kesadarannya karena gigitan dan kehilangan banyak darah. Namun Shiki dapat melakukan perawatan terhadap Jin tepat waktu. Selain itu, Makoto juga menyinggung masalah kesatria misterius yang menyelamatkannya. Fakta bahwa Jin bisa selamat dari kematian adalah keberuntungan besar yang membuat siapapun iri. Karena dalam keadaan normal, hampir pasti dia akan mati. Mendengar kata mati, membuat mata Jin pun terbuka lebar. Makhluk yang menyerang Jin adalah Mamono yang biasa disebut kumbang kotoran salju. Shiki menjelaskan jika Jin tidak mengejarnya terlalu jauh, makhluk itu bukanlah ancaman. Tapi jika itu dikejar terlalu jauh, maka tingkat bahayanya akan meningkat karena dia akan menyerang dengan berkelompok dalam sekejap. Jin pun mengakuinya bahwa dia memang sedikit lengah dan kehilangan ketenangannya. Apapun yang terjadi, Makoto tetap memerintahkan Shiki untuk mengembalikan Jin kembali ke akademi. Karena meninggalkan Jin di sana dengan dalih pelatihan hanya akan merepotkan orang-orang di Kalenion. Jin pun memohon untuk membiarkannya tetap di Kalenion sedikit lagi dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Namun, sebagai seorang guru dan atasannya, Makoto menolak. Keputusannya tidak akan berubah. Tiba-tiba, Jin membuka mulutnya dan mengatakan bahwa orang yang ditemuinya itu bukanlah Sophia, melainkan mentor pedang pertamanya, teman dekatnya dan orang pertama yang dia hormati. Jin juga mengatakan bahwa wanita itu juga wanita yang pernah disakitinya. Alasan Jin terus hidup adalah demi menebus kesalahannya kepada suster Miranda itu. Setelah mendengar kisah Jin, Makoto merasa Jin tidak salah orang. Jadi, untuk memastikannya, dia pun berniat untuk menyelidiki masa lalu Sophia. Karena kurangnya personil di Kalenion, Makoto pun akan meminta Abelia dan karyawan lainnya datang ke sana secara bergiliran untuk menggantikan Jin.
Setelah itu, Makoto pun meninggalkan Jin sebagai mumi di kamarnya. Selanjutnya, Makoto akan menuju ke Shige. Setelah itu, dia harus bergegas kembali ke Rose Guard dan kembali lagi ke Laurel. Meninggalkan Shiki, Makoto pun melewati gerbang kabut menuju Shige. Dalam sekejap, udara panas dan kering pun menyebar di sekitar Makoto. Itu adalah suasana Shige. Meninggalkan ruang kantor perusahaan, Makoto pun langsung pergi menuju guild petualang. Makoto segera bertemu dengan Rembrandt dan langsung ke topik. Rembrandt mengatakan bahwa negosiasi sedang berjalan. Walaupun sempat ada kop siluman yang mencoba menyusup ke kota, tapi mereka berhasil mencegat mereka tanpa membiarkan mereka mendekat. Rembrandt juga telah membuat perjanjian rahasia dengan kota-kota sekitarnya tentang mempertahankan status quo ketika masalah kemerdekaan diumumkan. Orang-orang yang menyebabkan kudeta juga mulai tenang. Namun, yang harus mereka waspadai adalah keluarga kerajaan yang mampu membalikkan situasi ketika ibu kota hampir jatuh ke arah mereka. Makoto pun mengerti dengan situasinya, jadi dia hanya harus mempercepat negosiasinya di Laurel. Setelah itu, Makoto menanyakan hubungan orang pertama, Asnoval, dengan Shige kepada Rembrandt. Rembrandt pun mengatakan bahwa dia adalah seseorang kesatria legendaris yang muncul dalam dongeng Laurel. Namun, dia tidak dapat menemukan hubungan apapun antara Shige dan Asnoval. Karena itu adalah informasi yang dipinta oleh Makoto, Rembrandt pun akan mencoba menyelidikinya dan akan menghubungi perusahaan Kuzunoha jika menemukan sesuatu. Selain masalah kemerdekaan, ada beberapa hal yang Rembrandt pikirkan, yaitu tentang tata letak kota, sehingga dia berencana untuk melibatkan Makoto dalam hal itu. Makoto pun menyambut rencana Rembrandt tersebut dengan baik, dan karena saat ini Makoto sedang sibuk, jadi dia pun pamit untuk pergi. Selanjutnya, Makoto akan menemui Ruth untuk memperjelas tentang masalah Sofia. Tiba-tiba, Makoto mendengar suara yang familiar di telinganya, sehingga dia mengarahkan pandangannya ke sumber. Suara itu berasal dari Ruth yang menggunakan nama vegan sedang mengobrol dengan Toa yang merupakan anggota dari parti nomor 1 di Shige. Mereka sedang membicarakan Makoto yang diketahui Toa sebagai pacar vegan. Saat Makoto mendengar itu, rasa jijik pun mengalir keluar dari tubuh Makoto. Tanpa membuat suara, Makoto pun mendekat ke arah keduanya. Ruth pun langsung memperhatikan Makoto dan terkejut. Tinjuku Makoto pun terbang menghantam wajah anak laki-laki tampan berambut perak itu. Makoto pun mengatakan bahwa dia tidak menjalin hubungan dengannya karena dia adalah pria normal yang mencintai wanita. Makoto juga mengatakan bahwa nama anak laki-laki itu bukanlah vegan. Ruth masih memiliki senyum ramah yang biasa dan menunjukkan niat baik tanpa menyembunyikannya. Makoto pun memerintahkannya untuk menemui di ruangan Rose Guard karena ada sesuatu yang ingin dibicarakannya. Saat Toa hendak pamit untuk pergi, Makoto pun menghentikannya karena ada sesuatu yang ingin ditanyakannya kepada Toa. Dengan wajah terkejut, Toa pun bersedia untuk menjawab pertanyaan Makoto. Makoto pun bertanya apakah dia memiliki koneksi atau mengenal seseorang yang berhubungan dengan Asnoval. Mendengar nama itu, Toa dan Ruth pun membuat ekspresi yang mengatakan bahwa mereka mengetahui nama itu. Toa pun mengatakan bahwa asal-usulnya berada dari sana dan dia sangat menghormatinya. Bagi Toa, Asnoval itu spesial. Dalam Adventure of Origin, dia adalah orang yang heroik yang digambarkan sebagai representasi dari otot dan kecerobohan. Toa mengatakan bahwa Asnoval sama sekali bukanlah orang bodoh. Di masa lalu, ketika Laurel memiliki tujuan untuk meningkatkan prestis nasional, mereka dengan membunuh naga superior tertentu yang tidur di gurun, kesatria Asnoval tiba-tiba muncul di pusat negara dan memperingatkan mereka untuk menghentikannya. Naga superior itu adalah Sen yang tak terkalahkan, yaitu adalah Tomoe. Cukup banyak elit yang jatuh di gurun, termasuk nenek moyang Toa. Pusaka mereka yang berupa keris penting hilang di sana. Keluarga mereka dikejar kemana-mana dan harus berpindah-pindah berulang kali. Karena itulah, Toa menjadi petualang dan datang ke gurun untuk mencari keris leluhurnya. Dan saat dia hampir mati, adiknya si Rinon berkenalan dengan Makoto. Dan setelah beberapa lama, Toa dan anggota partinya berada di ambang kematian itu sekarang sudah menjadi tim teratas di Shige.
Saat ini, belati itu telah kembali dengan selamat ke tangannya dan dia telah memutuskan untuk menjadikan Shige sebagai rumahnya dan terus berkontribusi pada kota sebagai seseorang petualang dan terus memoles keterampilannya. Towa pun menceritakan tentang labirin besar Yasou Katsui yang meletus pada saat itu. Jadi, Asnoval harus pergi ke sana untuk mengurangi kerusakan yang akan ditimbulkannya. Dan dalam rentang waktu itu, ekspedisi bodoh pun dilakukan. Itulah sebabnya Towa sangat menyukai Asnoval di dalam Adventurer of Origin. Namun, Makoto tetap tidak bisa melihat alasan mengapa Asnoval ingin datang ke Shige. Setelah mendengar bahwa labirin pernah meletus, Makoto pun bertanya apakah labirin itu bisa meletus. Towa pun bercerita bahwa pada saat itu Asnoval memakan 2 buah papan yang merupakan sumber kekuatannya, mendorong lava dan membuka lubang yang dalam untuk menenangkannya. Makoto tahu bahwa Towa dan Rinon lahir di tempat yang dekat dengan kekaisaran dan sejak lahir mereka tidak pernah sekalipun pergi ke Lorel. Jadi, jika Makoto bertanya lebih jauh, mereka juga tidak akan tahu. Makoto pun minta maaf karena telah membuat Towa menceritakan cerita yang mungkin tidak menyenangkan baginya. Meskipun begitu, Makoto meminta Towa untuk menghubunginya jika ada hal lain yang diingatnya. Makoto ingin tahu tentang kesatria Asnoval dan petualang asal sebanyak mungkin, karena itu terkait dengan masalah yang sedang dihadapinya. Towa pun paham, bahkan dia juga bersedia untuk menyelidikinya lagi saat kembali ke rumahnya. Kemudian Towa pun pamit untuk pergi. Saat mengucapkan selamat tinggal, Ruth memberitahu Towa bahwa dia adalah Guildmaster False dan alasan dia menggunakan nama vegan adalah demi keamanan. Ruth juga mengatakan bahwa dia bisa membuat Towa bekerja di bawah staf langsung guild petualang jika dia mau. Maka Ruth pun menyuruhnya datang menemuinya jika dia menginginkan posisi itu. Makoto pun kesal dengan Ruth yang mengatakan nama palsu yang lainnya untuk menutupi kebohongan pertamanya. Dengan hidung yang berdarah, Ruth pun mengajak Makoto untuk menuju perusahaan Kuzunoha. Saat tiba di lantai atas kantor pusat baru perusahaan Kuzunoha, Makoto pun menanyakan alasan Ruth datang ke Shige. Ruth pun menjawabnya bahwa tujuannya adalah ingin bertemu Makoto. Lalu Makoto menanyakan alasan lainnya. Ruth pun menjawab dia hanya ingin memeriksa guild petualang Shige karena dia merasa guild di Shige agak gaduh. Jadi dia datang untuk mengkonfirmasinya. Untuk meyakinkannya, Makoto pun bertanya lagi apakah dia punya maksud lain. Ruth pun mengatakan tidak. Dia menjelaskan bahwa dia telah mendengar laporan dari Sofia bahwa Sofia telah bertemu dengan Makoto dan mengatakan bahwa Makoto akan pergi ke Shige. Jadi, Ruth pun memutuskan untuk pergi ke Shige sekalian memeriksa guild di Shige. Kemudian Makoto menanyakan tentang Sofia. Ruth mengatakan dia hanya ingin membuat kejutan kepada Makoto sehingga dia merahasiakannya. Seperti yang Makoto ketahui, Ruth sendiri telah membunuh Sofia dan sekarang Makoto melihat Sofia masih hidup dengan penampilan yang lebih muda. Jadi, Makoto meminta Ruth untuk menjelaskannya. Ruth menjelaskan bahwa dia hanya meminta Sofia bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dengan merusak ingatannya dan membuatnya lebih muda. Untuk Lancer, Ruth akan membuatnya kembali ke tempat asalnya dan akan membuatnya bekerja sebagai salah satu naga yang memberikan cobaan seperti Ground. Sedangkan untuk Sofia, Ruth beralasan bahwa dengan kematiannya itu bukanlah bentuk pertanggungjawaban. Jika dia mati, maka tidak ada lagi orang yang akan dimintai pertanggungjawaban. Lagi pula Sofia juga adalah vessel yang memiliki sedikit kekuatan Ruth di dalam dirinya. Itu sebabnya Ruth memutuskan untuk menghembuskan kehidupan di dalam diri Sofia untuk didaur ulang. Dengan menempatkan Sofia sebagai seorang petualang dalam kendali langsung dari guild petualang, dia akan berguna dengan mengurangi jumlah masalah di dunia. Dengan kata lain, Ruth memintanya untuk bertanggung jawab. Lalu, Makoto bertanya kepada Ruth mengapa dia merusak ingatannya. Ruth pun mengatakan bahwa alasannya adalah agar Sofia patuh mengikuti perintahnya. Karena Sofia sangat membenci Ruth sebelumnya sehingga dia mengambil peran sebagai ayahnya agar mudah diterima Sofia untuk membuat Sofia berkontribusi pada masyarakat. Itu artinya Sofia telah terlahir kembali. Untuk beberapa alasan, Ruth membuat ekspresi kemenangannya saat dia membusungkan dadanya di depan Makoto. Makoto pun mengerti tentang apa yang telah dilakukan oleh Ruth.
tapi di dalam hatinya masih belum bisa menerimanya sepenuhnya, seolah-olah masih ada ketidakjelasan di dalamnya. Kemudian Makoto pun mengubah topik pembicaraan tentang guild petualang asal. Makoto pun meminta tanggapan Ruth tentang hal itu dan ingin mendengar dari sisinya. Lalu Ruth pun balik bertanya kepada Makoto, dari mana Makoto mendengar tentang hal itu. Makoto pun mengatakan bahwa dia telah mendengarnya dari seseorang bernama Rokuya. Makoto juga mengatakan bahwa dia merasakan akan ada pertempuran yang akan terjadi, namun dia tidak bisa memastikannya. Makoto pun bertanya apakah Ruth tidak punya niat untuk memihak. Ruth pun menjawab, tidak, dia hanya berniat untuk mengawasinya saja. Karena jika itu memang kata-kata dari Rokuya, maka Ruth meyakini itu adalah kebenaran. Dan pada akhirnya sebuah cerita masa lalu yang panjang di mana beberapa nama akrab pun telah muncul. Itu adalah cerita yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Setelah kepergian Ruth, Makoto terus memikirkan tentang hubungan Rokuya dan Ruth di masa lalu, serta tentang keabadian yang dimiliki Rokuya dan yang lainnya. Namun, Makoto masih tidak bisa memahami semuanya. Setelah tenggelam cukup lama dalam renungannya, Makoto pun dikejutkan oleh seseorang gadis orc dataran tinggi yang bekerja di Shige yang mengkhawatirkannya. Makoto pun minta maaf kepadanya karena telah membuatnya khawatir. Lalu, Makoto mengatakan bahwa dia akan kembali ke Laurel untuk menyelesaikan urusannya di sana. Jadi, dia pun menitipkan perusahaan di Shige itu kepada bawahannya. Setelah bawahannya pergi, Makoto pun melewati gerbang kabut yang dibuatnya dan menghilang. Setelah beberapa saat setelah meninggalkan perusahaan Kuzunoha, Ruth pun menghentikan langkahnya. Dia memikirkan kemarahan yang diarahkan Makoto padanya yang sangat tidak terduga. Baik itu tentang masalah Sofia atau masalah petualang asal. Di sini kayaknya Ruth itu kena mental ya. Ruth pikir Makoto tidak akan pernah terlibat di dalamnya, sehingga ketika Ruth mendengar nama para petualang asal itu keluar dari mulutnya, Ruth cukup terkejut. Kemudian soal Sofia, itu adalah reaksi yang sama sekali berbeda dari apa yang Ruth harapkan dari Makoto. Dia tidak menduga bahwa itu membuat Makoto marah. Memikirkan itu, Ruth pun berencana untuk mencari tahu di mana letak kesalahpahamannya agar bisa diselesaikan. Saat Ruth mencapai keputusan itu, kepalanya yang tergantung pun muncul secara refleks. Di sebuah persimpangan, tatapan Ruth diarahkan ke gedung-gedung di seberang jalan. Dia pun mulai berjalan ke arah di mana tatapannya diarahkan dan mulai berlari. Dengan wajahnya yang tetap tersenyum, ada satu perubahan lain yang terjadi pada Ruth saat itu. Tinggi badan Ruth mulai meregang, dadanya semakin besar dan rambutnya semakin panjang. Dia merasakan kehadiran nostalgia yang tak terlupakan di sana. Bagi Ruth, orang itu adalah salah satu sahabatnya yang tak tergantikan. Di tempat yang dituju Ruth yang berwujud wanita itu, ada sebuah rumah di pinggiran di Shige. Itu adalah tempat yang secara khusus dirindukan oleh para petualang. Rumah di mana parti petualang tinggal dan juga tempat mereka berkumpul. Saat ini, di pintu masuk ada satu orang dan satu binatang. Tubuhnya besar dan fisiknya juga bagus. Dengan pelindung seluruh tubuh yang lengkap, dia menyembunyikan bel dengan gerakan alami. Seseorang pun segera menjawab dan pintu pun terbuka. Orang yang muncul adalah petualang wanita yang telah menerima permintaan dari seorang teman lamanya, yaitu Makoto. Dia sedang menggali dokumen lama yang dia miliki di ruang penyimpanan. Dia adalah Toa. Toa memandang pria yang berdiri di luar dan binatang buas yang ada di sampingnya sambil menarik napas. Seorang pria yang seluruh tubuhnya ditutupi baju besi berwarna perak itu membawa pedang besar yang unik di punggungnya. Tinggi badannya sekitar 1,9 meter. Usianya sekitar hampir 30-an. Di beberapa bagian lengan dan kakinya ada luka dengan berbagai ukuran. Dan di sampingnya ada binatang raksasa yang jinak. Itu adalah babi hutan yang sudah pada tingkat yang disebut binatang iblis. Sifat-sifat aneh itu hanya cocok dengan satu orang dalam ingatan Toa. Dan pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai kesatria Asnoval. Dia juga memperkenalkan kuda kesayangannya. Walaupun dia menyebutnya kuda, tapi itu adalah babi hutan yang dicintainya bernama Green Blue. Asnoval pun bertanya kepada Toa apakah benar dia penjaga belati Blue Oni. Toa pun menjawab bahwa dia bukanlah orang yang berasal dari keluarga seperti itu. Toa juga mengatakan bahwa dia hanyalah seseorang petualang yang tinggal di kota itu.
Kemudian Rinon pun keluar dan menyuruh Toa membiarkan tamu mereka masuk. Namun dengan nada kasar, Toa mengusir adik perempuannya yang datang ke pintu masuk. Tanpa menjawab, Rinon pun berlari ke dalam rumah. Melihat reaksi itu, Asnoval pun mengatakan bahwa kedatangannya ke sana bukan untuk menyakitinya. Walau Toa bisa menerima pernyataannya, namun tidak ada jaminan bahwa pria di depannya tidak akan melakukan sesuatu. Asnoval pun menyebutkan nama Hiragi Toa dan Hiragi Ryo yang menjadi petunjuknya. Toa pun membantah nama yang disebutkan Asnoval dengan mengatakan bahwa namanya adalah Toa dan adiknya adalah Rinon, dan mereka tidak merasa memiliki nama seperti yang disebutkan oleh Asnoval. Asnoval pun meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan keluarga Toa dari kebodohan itu dan tidak bisa melindungi Toa dari kesalahan yang tidak masuk akal, sehingga membuat Toa menolak darah yang mengalir di dalam dirinya. Toa pun menganggap itu bukanlah sesuatu yang harus dimaafkan karena dia juga tidak mengharapkan itu. Lalu Asnoval tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian dia mengatakan bahwa dia hanya ingin Toa mengerti bahwa generasi penerus rumah tangga Hiragi selalu menghadapi tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka menerima belati dan juga menganugerahkan kekuatan itu dengan kerendahan hati. Itu juga sama untuk gadis yang kehilangan belati di gurun. Dengan wajah sedih, Asnoval mengungkapkan bahwa dia hanya ingin Toa bangga dengan darah yang mengalir di tubuhnya. Jika Toa mau, Asnoval juga bersedia membantunya menghidupkan kembali rumah tangga Hiragi di Shige. Toa pun mengatakan jika masalahnya adalah belati, dia sudah menemukannya sendiri. Di tangan Toa ada sesuatu yang dililit kain coklat tua. Ketika dia membuka kain itu, ada satu belati di sana. Apa yang pernah hilang di gurun telah diambil oleh Ok dataran tinggi dan jatuh ke tangan Makoto. Setelah melakukan banyak pencarian, akhirnya belati itu kembali ke tangan Toa. Kesatria itu pun membuka matanya lebar-lebar dan bergumam tentang kebanggaannya kepada Toa. Toa pun mengatakan bahwa belati itu bukanlah miliknya sendiri. Dia hampir mati beberapa kali, tapi berkat orang itu, dia masih hidup hingga saat ini. Setelah keheningan singkat, Asnoval pun tersenyum lembut dan mengangguk sekali tanda mengerti. Untuk menebus kesalahannya, Asnoval pun ingin melakukan sesuatu untuk mereka berdua. Jadi, dia menanyakan kepada Toa apakah ada sesuatu yang mereka inginkan. Jika ada, maka dia akan berusaha untuk melakukannya. Toa pun mengatakan, saat ini satu-satunya hal yang diinginkannya adalah keselamatan Shige. Asnoval pun bergumam, jika itu permintaan Toa, maka itu akan bertentangan dengan janjinya dengan seseorang. Mendengar itu, Toa pun menyuruh Asnoval untuk melupakan mereka dan menyuruh Asnoval membantu orang-orang yang membutuhkan di tempat lain. Asnoval pun mengatakan bahwa dia masih bisa menjadi kekuatan Toa dalam beberapa cara. Dia pun meminta Toa meminjamkan belatinya. Toa pun memberikan belatinya kepada kesatria itu. Asnoval pun menatap belati di tangannya. Kemudian dia mengeluarkan belati yang identik dengan belati Toa dari karung Green Blue. Asnoval mengatakan bahwa itu sangatlah mirip, tapi berbeda. Bahkan ketika Toa mencoba memikirkannya, dia tidak memiliki jawaban. Jelas, dia juga tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh seorang legendaris di depannya. Asnoval pun menutup matanya dan mulai melantunkan sesuatu dengan belati yang mirip dengan milik Toa di tangannya. Keterampilan Guild aktifkan, timpa ulang, lapis pembuat blacksmith ketika mage untuk membunuh, daftar ulang breakpoint. Bagi Toa, itu adalah kata-kata yang tidak dapat dipahami, kata-kata misterius yang tidak memberikan sensasi aktivasi sihir untuk menjadi Arya. Lalu, tiba-tiba belati transparan itu pun menghilang seolah-olah meleleh di udara. Tapi belati yang tersisa itu bersinar beberapa kali dan bergetar, namun penampilannya tidak berubah sama sekali. Asnoval pun mengembalikannya kepada Toa sambil mengatakan bahwa dia telah menyesuaikannya sebagai belati untuk seorang pejuang dan Toa harus menggunakannya. Asnoval mengatakan bahwa Toa adalah tipe penyerang fisik yang memprioritaskan kecepatan dan ketangkasan, sehingga menggunakan belati yang merupakan katalis untuk sihir tidak akan berguna untuknya. Asnoval pun mempersilahkan untuk dimanfaatkan belati itu. Mengenai kegunaan barunya, dia menyarankan Toa untuk bertanya kepada pandai besi yang dipercaya untuk menilainya. Sebelum pergi, Asnoval mengatakan bahwa nama Hiragi dan kehendak belati itu mungkin akan merepotkan bagi Toa saat ini. Jadi, dia akan mengambil keduanya. Mulai hari ini, belati itu adalah milik Toa.
Asnoval berpesan untuk mewariskannya kepada anak dan cucunya di masa depan. Asnoval mengatakan mungkin mereka tidak akan bertemu lagi, tapi dia akan terus berdoa untuk Toa dan orang-orang penting dalam hidupnya. Sambil mengendarai babi hutannya, Asnoval pun pamit dan pergi tanpa berbalik. Saat Toa berbalik untuk memastikan sosok Asnoval untuk terakhir kalinya, sosok kesatria yang sudah kecil menunggangi babi hutan itu pun diterjang oleh sesuatu yang putih dari sampingnya. Babi hutan itu pun tiba-tiba berhenti tanpa membuat keributan, dan sesuatu yang putih pun terbang dan naik di atas kesatria. Toa pun menggosok matanya, tapi apa yang dia lihat sebelumnya tidak berubah sedikit pun. Toa pun mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang harus diabaikannya, karena dia melihat benda putih itu adalah seorang wanita dan kesatria Asnoval adalah seorang pria. Jadi dia akan membiarkan momen itu begitu saja. Toa pun memutuskan untuk menyelesaikan pengumpulan dokumen yang akan dikirimnya ke perusahaan Kuzunoha dan berniat untuk memeriksanya belati kepada pengrajin Elder Dwarf. Saat ini, Shige dalam keadaan tenang. Toa dan Rinon juga menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan damai di sana. Oke, kita akan berpindah scene ke Makoto dan para bawahannya. Setelah beberapa saat perjalanan Makoto ke Kalen Neon, ke Shige dan ke Akademi, Makoto pun kembali lagi ke labirin bersama bawahannya. Makoto sedang berada di lantai 19, yaitu Grave Palace. Dia berdiri di depan formasi teleportasi untuk berangkat ke lantai selanjutnya. Makoto menjelaskan rencananya ke Tomoe dan Mio. Namun, Makoto juga masih bingung bagaimana cara untuk menghancurkan hati Rokuya dan kawanannya yang menerima keabadian. Makoto menganggap itu adalah tantangan yang besar yang sampai membuat darahnya mendidih. Tomoe pun menyentuh bilah katananya. Dia berubah ke mode berambut perak karena Tomoe diberi kekuatan oleh Makoto sebelumnya. Si Mio pun sama. Mio yang sekarang memiliki rambut lurus mengkilap yang memanjang sampai pinggangnya. Mio dan Tomoe sudah memasang wajah senyum tapi dengan niat pembunuh. Dengan mode baru mereka, Makoto mengatakan kalau senyum Tomoe memiliki daya tarik. Tapi kalau untuk Mio, Makoto mengatakan kalau Mio sangatlah seksi. Pertanda apakah ini bujang? Oke, setelah berubah ke mode masing-masing, Makoto menginginkan Mio untuk melawan Haku, Ginebia, atau Rokuya, tergantung situasi. Nah, untuk Beren, Hakuto, dan Shi, mereka akan menghadapi semua orang. Mereka juga diberi cincin oleh Tomoe yang disebut harta suci. Setelah semuanya bersiap, Makoto dan yang lainnya pun segera berangkat ke lantai 20. Yang pertama adalah Makoto dahulu memasuki formasi teleportasi. Makoto juga sambil mengaktifkan sakainya karena untuk jaga-jaga dari serangan Rokuya dan lain-lainnya. Namun dari deteksi sakai Makoto, ada beberapa yang kontak dengan sihir lain. Karena terkejut akan sakai Makoto, sihir itu langsung menyerang Makoto. Namun bisa diselesaikan oleh Makoto. Lalu Makoto pun tiba, disusul juga oleh Tomoe dan Mio, Beren dan lain-lainnya. Namun ada serangan lanjutan yang mengarah ke mereka. Kemudian Tomoe pun menganalisisnya. Dia mengatakan kalau skill yang mengekspos pasukan seperti pembunuh yang mencoba untuk melakukan kontak dengan pihak Makoto ada 7. Kemudian mereka merasakan kalau serangannya semakin dekat. Namun bawahan Makoto sudah siap. Beren, Shi dan Hakuto maju ke depan menghentam serangan yang datang. 2 dari 7 terpental. Setelah menyerang itu, kemudian Beren mengayunkan kapak besar yang ada di tangannya dengan seluruh kekuatan tubuhnya. Dia melemparkannya ke benteng. Tepat setelah itu, dia mengaktifkan kekuatan cincin dan mengeluarkan kapak baru ke tangannya. Dan pembunuh yang membidik Beren yang diduga tangan kosong itu langsung ditolak oleh senjata barunya. Melihat itu, Makoto pun takjub. Kemudian ketika Makoto berbalik, tiba-tiba ada 3 bayangan orang itu tak terdeteksi oleh Makoto lewat sakainya. Dan 3 orang itu adalah Rokuya, Haku, dan Ginebia. Melihat itu, Mio dan Tomoe langsung memasang posisi bertarung. Kehadiran mereka bertiga karena mereka terkejut akan kehadiran Makoto yang terlalu cepat. Namun, Rokuya menatap wajah mereka dengan senyum yang masam. Haku dan Ginebia juga melontarkan ucapan yang kurang enak di telinga Makoto, yaitu Ginebia menyebut Sougetsu sebagai anjing kampung. Mendengar itu makin menjadilah Mio dan Tomoe. Melalui transmisi pikiran, Tomoe langsung bilang ke Makoto kalau dia akan langsung bertarung. Begitu juga si Mio. Dari sinilah pertarungan akan segera dimulai.
Namun sebelum itu, tiba-tiba Makoto merasakan ada kehadiran beberapa orang. Tapi itu bukan serangan langsung. Ternyata itu adalah bantuan untuk tim Rokuya. Karena Haku dan Genebiya sedang terluka, jadi pihak musuh berniat untuk mengulur waktu. Rokuya pun mengatakan ke Makoto kalau menyerang wilayah musuh adalah sesuatu yang bodoh, yang memungkinkan pihak Makoto akan kalah. Mio langsung menyangkalnya. Rokuya mengejek Mio dengan sebutan lemah. Rokuya juga mengatakan kalau disuruh untuk milih, Rokuya bakal milih Mio untuk dihadapi. Karena menurut Rokuya, Mio itu lemah. Yang datang tadi adalah Mariko-san dan lain-lainnya yang seperti mengepung Makoto dan para bawahannya. Lalu Makoto pun mengaktifkan 3 mantra berturut-turut. Makoto memotong lengan kiri Magic Armor untuk menempatkan sihir pendukung pada semua orang. Sihir yang digunakannya adalah peningkatan khusus, peningkatan daya, penghapusan penyakit status. Lalu tiba-tiba muncullah suara pria yang bergema di seluruh lantai untuk memerintahkan membuka area duel. Makoto di sini merasakan kalau dia sedang melawan dewa yang mengatur labirin. Tidak lama setelah suara pria itu, tiba-tiba Haku dan Genebiya langsung menghilang. Tomoe juga ikut menghilang. Itu adalah teleportasi paksa untuk melakukan area duel. Jadi nantinya Tomoe akan melawan Haku dan Genebiya. Dan tidak lama setelah Tomoe menghilang, Mio dan Rokuya juga ikut menghilang. Yang dipastikan Mio dan Rokuya akan bertarung juga. Yang tersisa hanyalah Makoto dan Mariko-san. Orang yang menteleportasi Mio dan Tomoe adalah Takane. Takane adalah seorang master labirin atau yang mengatur labirin. Nah, setelah semuanya menghilang, Makoto pun juga ikut diteleportasi keluar labirin. Ada seseorang wanita juga yang ikut diteleportasi ke tempat Makoto. Dia adalah Hatsuna. Hatsuna ini adalah salah satu petualang asal juga. Namun, dia tidak punya niat sama sekali untuk menyerang Makoto. Malahan, dia menawarkan diri untuk membuatkan Makoto teh. Nah gitu dong, sadar diri dengan kekuatannya. Nggak kayak pahlawan badut, udah tahu lemah malah masih mau menantang Makoto, ya kan? Nah mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Di pembahasan selanjutnya akan ada pertarungan Tomoe versus Haku dan Genebiya. Juga ada pertarungan Makoto dan Mio. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.